Berdasarkan pengalaman saya ketika ikut tes CPNS di tahun 2018, saya memiliki sisa waktu 10 menit. Ketika mengikuti SKB, saya banyak menemukan soal-soal buat teman-teman yang pengen tahu tentang SKB Kementerian Agama di tahun 2018. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Windy. Kali ini saya akan share pengalaman saya ikut tes CPNS di tahun 2018. Nah, video ini akan saya bagi beberapa bagian. Nah, di part yang pertama ini saya akan share tentang informasi CPNS, kemudian tes SKD, dan tes SKB. Dan selanjutnya saya akan share kelanjutan setelah itu sampai nanti penerimaan SK CPNS. Jadi buat teman-teman yang tidak ingin ketinggalan informasi, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Untuk informasi penerimaan CPNS, teman-teman bisa dapatkan dari akun SSCN dan berita-berita dari media-media nasional. Tahapan selanjutnya, setelah mendapatkan informasi, teman-teman melakukan registrasi ataupun pembuatan akun di SSCN. Nah, di sana nanti teman-teman akan mengisi biodata pribadi, mengisi formasi yang akan diambil, dan penempatan yang akan diambil. Nah, di sana juga teman-teman akan melakukan upload berkas-berkas yang dibutuhkan, yang telah diminta ataupun diedarkan dari instansi yang teman-teman tuju. Berkas yang telah teman-teman scan itu dicek kembali size dari berkas tersebut supaya berkas tersebut bisa diupload ke dalam sistem SSCN. Setelah mengisi data-data pribadi dan mengupload berkas-berkas nanti teman-teman akan mendapatkan resume dari pendaftaran yang telah dilakukan. Tahapan selanjutnya, jika teman-teman telah dinyatakan lulus dari seleksi administrasi, teman-teman bakalan melewati tahap seleksi kemampuan dasar atau disingkat dengan SKD. SKD ini dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama, tes wawasan kebangsaan. Yang kedua, tes intelijensia umum. Yang ketiga, tes kepribadian. Ketiga tes ini memiliki 100 soal dan waktu yang diberikan untuk mengerjakan 100 soal ini adalah 90 menit. Jadi teman-teman harus bisa memanage waktu sehingga teman-teman bisa mendapatkan skor yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk skor standar yang telah ditetapkan itu diatur dalam Permenpan nomor 24 tahun 2019. Nilai standar untuk TKP adalah 126, nilai untuk TIU itu 80, dan untuk TWK itu 65. Berdasarkan pengalaman saya ketika ikut tes CPNS di tahun 2018, saya memanage waktu menjadi beberapa bagian. 20 menit pertama itu saya gunakan untuk mengerjakan soal tes wawasan kebangsaan. Kemudian 30 menit selanjutnya saya gunakan untuk menyelesaikan soal TIU, tes intelijensia umum. Dan 30 menit selanjutnya saya gunakan untuk menyelesaikan soal TKP. Nah, dari total waktu tersebut saya memiliki sisa waktu 10 menit. Dan 10 menit itu saya gunakan untuk meng-cross check jawaban-jawaban yang saya lewatkan dan saya rasa sulit ketika mengerjakan soal.
Untuk menentukan siapa yang bakalan bisa ikut ke tahap selanjutnya, memiliki aturan satu formasi dikali 3 peserta. Jadi untuk formasi yang satu orang, maka yang akan ikut SKB itu 3 orang. Jika 2, yang akan ikut itu 6 orang. Tetapi jika nilainya sama, bakalan dilihat dari nilai TKP, nilai TIU, dan TWK secara berurutan. Kemudian tahapan selanjutnya yang bakalan teman-teman lewati adalah seleksi kemampuan bidang. Pengalaman saya ketika mengikuti SKB, saya banyak menemukan soal-soal yang berhubungan dengan jabatan fungsional tertentu ataupun jabatan yang akan saya tekuni ketika saya lulus CPNS nanti. Saya mengambil di bidang kesehatan, tepatnya sebagai radiografer ahli pertama. Ketika SKB, saya menemukan ataupun mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan jabatan fungsional tertentu seorang radiografer ahli pertama. Tidak hanya soal-soal yang berhubungan dengan jabatan fungsional yang diambil yang ditemukan, tetapi ada juga soal-soal mengenai kesehatan secara umum. Misalnya, kebijakan-kebijakan kesehatan, isu-isu kesehatan terkini, nawacita presiden di bidang kesehatan, dan informasi ataupun pengetahuan tentang kesehatan secara umum. Buat teman-teman yang pengen tahu tentang SKB Kementerian Agama di tahun 2018, nanti teman-teman bisa tonton video wawancara dengan teman yang pernah lulus di tes CPNS Kemenak di tahun 2018. Nanti saya share linknya di deskripsi, silakan ditonton ya. Tahapan selanjutnya, terkhusus untuk jabatan tertentu, itu memiliki tes selanjutnya, yaitu tes psikologi dan tes wawancara. Nah, buat teman-teman, silakan kepoin Instagram ataupun media sosial dan web dari instansi yang teman-teman tuju. Apa saja tes-tes yang bakalan teman-teman hadapi nanti, supaya teman-teman bisa mempersiapkan diri lebih matang lagi. Mungkin ini aja yang dapat saya share sampai ke tahap ini, dan tunggu video saya selanjutnya. Bakalan ada info-info menarik yang berhubungan dengan tes CPNS. Nanti bakalan saya share pengalaman-pengalaman sampai menerima SK CPNS. Ataupun teman-teman bisa request nanti di kolom komen. Cukup sampai di sini dulu video yang dapat saya share kali ini, dan tunggu video saya selanjutnya. Dadah!